Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran matematika bersama Bu Rati hari ini bagi siswa Ibu kelas 7F, 7G, 7H, dan 7I. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, Nak ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran matematika kita dengan materi yang baru, di bab yang baru. Ya, jadi ada di bab 2 itu materi tentang himpunan. Ya, jadi kita akan membahas tentang himpunan. Hari ini pertemuan pertama. Jadi hari ini pertemuan pertama itu membahas tentang apa sih definisi dari himpunan. Nah, jadi sebenarnya kalau himpunan ini itu kan memang materi yang baru ya untuk kalian di kelas 7. Karena di SD belum pernah mendapat materi tentang himpunan. Nah, sebelum masuk ke materi tentang himpunan, Ibu akan mengingatkan kalian, jadi ada materi yang harus kalian ingat kembali untuk supaya bisa mempelajari materi himpunan hari ini dengan baik. Nah, di antaranya yang pertama itu kalian harus mengingat lagi tentang himpunan bilangan. Nah, waktu di SD itu sudah pernah mengenal beberapa istilah himpunan bilangan. Ada namanya himpunan bilangan bulat. Nah, masih ingat nggak bilangan bulat? Iya, bilangan bulat ada apa aja? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan ada nol. Nah, jadi ada bilangan bulat negatif, nah terus ada nol di tengah-tengah, kemudian ada juga bilangan bulat yang positif. Nah, kenapa Ibu tulis titik-titik di kiri dan kanan? Itu artinya dan seterusnya, bisa panjang, bisa dilanjutkan sampai negatif 4, negatif 5, negatif 6, sampai negatif tak terhingga. Dan di sebelah kanan juga bisa dilanjutkan sampai 4, 5, 6, 7, sampai tak terhingga gitu ya. Itu namanya himpunan bilangan bulat. Jadi terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kemudian yang kedua ada istilah bilangan cacah. Nah, masih ingat nggak bilangan cacah? Ya, himpunan bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa? Benar, dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tak terhingga gitu ya. Itu bilangan cacah. Jadi silakan diingat, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada istilah bilangan asli. Iya, bilangan asli. Mungkin masih ada beberapa yang masih ingat. Bilangan asli. Kalau bilangan asli itu kita mulai dari angka 1. Nah, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Jadi boleh diingat kalau 0 tuh anggap saja palsu gitu ya. Jadi kalau bilangan asli itu mulai dari 1, 0 nggak masuk. Nah, 0 itu masuknya di bilangan cacah yang kedua ini tadi ya. Jadi 0 itu masuknya di bilangan cacah gitu ya. Nah, ada bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli. Kemudian dulu pernah juga di SD belajar tentang bilangan prima. Nah, bilangan prima masih ingat nggak? Bilangan prima itu apa sih? Jadi definisi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Yang hanya memiliki dua faktor alias yang cuma bisa dibagi oleh dua bilangan saja pembaginya, yaitu dirinya sendiri dan angka 1. Nah, jadi dia faktornya hanya dirinya sendiri dan 1. Nah, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Contohnya berapa kemarin bilangan prima? Sudah sering baca. Bilangan prima itu mulai dari angka 1, bilangan prima enggak? Tidak, karena 1 itu cuma punya satu faktor, yaitu 1. Nah, ini cari yang dua faktor, berarti mulainya dari 2. Kenapa 2 prima? Karena dia punya dua faktor, yaitu dia bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 2. Kemudian dia juga bisa dibagi dengan 1, berarti dia prima. Kemudian 3 juga bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 3. Dan bisa dibagi dengan 1. Ya. Kemudian 4 prima enggak? Oh, 4 itu bisa dibagi dirinya sendiri, 4. Terus bisa dibagi 2 tapi Bu.
Habis itu bisa dibagi 1. Nah, ada berapa tuh faktornya? Ada 3. Berarti 4 itu prima atau bukan? Bukan prima. Maka yang prima itu lanjutannya adalah 5. Karena 5 cuma bisa dibagi 5 dan 1. 6. 6 prima atau bukan? 6 itu selain dibagi 6 dan 1, dia bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Ya enggak? Berarti kalau yang banyak faktor seperti itu, seperti 6, itu artinya dia tidak prima. Nah, berarti 6 bukan prima. Berarti yang prima itu lanjut 7. Karena 7 hanya bisa dibagi dengan 7 dan 1. Seperti itu ya. Dalam prima, lanjut. Boleh kalian lanjutkan sendiri. Lanjutnya itu 11 dan seterusnya ya. Intinya harus paham definisi dari bilangan prima. Nah, kemudian selanjutnya, bilangan selain bilangan prima itu disebut bilangan komposit. Nah, mungkin sudah ada beberapa yang pernah dengar atau beberapa yang baru mendengar. Jadi bilangan komposit itu adalah selain bilangan prima. Artinya definisinya ya selain prima berarti dia punya lebih dari 2 faktor yang bisa dibagi banyak bilangan. Yang tadi Ibu bilang seperti apa contohnya? Seperti tadi 4 yang nggak ada di bilangan prima ya, selain 2, 3, 5, 7, 11 berarti itu masuk di komposit. 4, 6, 9, 12 dan seterusnya ya, masih banyak lagi. Pokoknya selain bilangan prima itu disebut bilangan komposit seperti itu. Nih, kalian harus ingat semua jenis-jenis bilangan ini karena di materi himpunan ini sangat-sangat digunakan. Banyak soal-soal yang menggunakan istilah bilangan himpunan bilangan-bilangan ini ya. Nah, jadi kan harus mengingat itu kembali. Oke. Kalau sudah kalian ingat, kalau ada yang lupa silahkan dicatat ulang. Kita lanjut masuk ke inti dari materi hari ini, yaitu pengenalan tentang definisi himpunan. Kita akan membahas apa itu definisi dari himpunan. Nah, jadi yang dimaksud dengan himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, jadi ini digarisbawahi ya. Jadi dia harus punya definisi yang jelas. Maksudnya seperti apa definisi yang jelas? Nah, jadi kita yang dimaksud dengan himpunan itu harus memiliki definisi yang jelas. Maksudnya gimana? Nah, ada beberapa definisi yang tidak jelas. Yang tidak jelas itu seperti apa? Nih, seperti cantik misalnya ya. Ini kan kurang jelas ya definisinya karena bersifat subjektif. Bisa aja menurutku dia cantik. Tapi kalau menurut kamu biasa aja sih, nggak juga cantik, nggak juga jelek gitu ya. Ada juga yang bilang, oh menurutku sih jelek. Nah itu namanya definisinya tidak jelas. Nah kalau yang tidak jelas seperti itu namanya bukan himpunan, karena himpunan itu definisinya harus jelas ya. Nah kemudian ada lagi ganteng. Ganteng juga sama ya, subjektif. Ada yang bilang ganteng, ada yang bilang biasa aja. Ada yang bilang, oh artis Korea yang itu si Jimin ganteng banget. Ada lagi yang bilang, oh enggak kok, aku lebih suka yang lain, siapa gitu ya. Nah, itu kan beda-beda, itu subjektif. Nah, itu sesuatu yang definisinya masih tidak jelas gitu ya. Kemudian ada buas. Nah, kalau buas misalnya untuk seseorang yang penakut, mungkin kucing aja yang bertaring sedikit itu sudah menurut dia sudah buas. Tapi untuk orang yang pemberani, enggak kucingnya itu kan tidak buas ya, tidak menakutkan sama sekali. Dia masih berani gitu. Nah, kemudian ada tinggi. Nah, kalau tinggi ini sebenarnya sih bisa jadi 2 hal ya. Ketika himpunannya itu menjelaskan tinggi dengan menyebutkan angka, misalnya tinggi si Dita adalah 165 cm. Nah, kalau menyebutkan angka 165 cm, itu dia jelas berarti definisinya karena menyebutkan angka gitu ya, itu berarti himpunan. Tapi ketika dia bilang, oh dia tinggi, si kakak lebih tinggi daripada adiknya. Nah, seperti itu definisinya masih tidak jelas karena tidak menyertakan angka yang real gitu ya. Nah, jadi kalau tinggi itu tergantung lagi ada angkanya atau tidak. Itu dia bisa jadi jelas, bisa jadi tidak jelas gitu ya. Jadi kesimpulannya definisi dari yang tidak jelas. Jadi kalau yang dimaksud dengan tidak jelas, yang definisinya tidak jelas itu gimana? Biasanya definisi yang kita sebut tidak jelas itu biasanya yang mengandung kata sifat ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi. Jadi dia mengandung kata
sifat. Jadi biasanya definisi yang tidak jelas itu mengandung kata sifat. Nah, coba kita beri contoh soal ya supaya lebih paham ya. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan? Coba kita cek satu-satu ya. Yang A, kumpulan guru yang tinggi. Nah, tingginya di sini berapa sentimeter? Jelas atau tidak? Oh, tidak jelas. Kalau tidak jelas, hanya menyatakan tinggi tanpa ada angka, artinya dia bukan himpunan karena definisinya tidak jelas gitu ya. Kemudian yang B, kumpulan aktor yang ganteng. Nah, ada kata ganteng, kata sifat ya. Kalau ada kata ganteng berarti kata sifat itu tidak jelas. Kalau tidak jelas, jelas dia bukan himpunan ya, karena himpunan itu harus jelas definisinya. Kemudian yang C, kumpulan murid SMPN 2 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Ada angka di sini. Ada tinggi tapi angka. Kalau ada angka berarti jelas atau tidak? Jelas, ada angkanya ya, maka ini termasuk himpunan, benar. Kemudian yang D, kumpulan warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas apa sih? Merah, kuning, oranye ya, merah, oranye, hijau. Nah, itu jelas. Artinya ini termasuk himpunan. Seperti itu, nak, cara membedakan yang mana himpunan, tidak himpunan. Hewan berbulu halus. Ini jelas atau tidak jelas? Ada kata sifat atau tidak? Ada kata sifat, yaitu halus. Halus itu juga kan relatif ya. Nah, itu namanya bukan himpunan ya, karena ada kata sifat. Nah, kemudian yang terakhir kumpulan hewan yang lucu. Nah, ini ada kata sifat lucu. Jelas dia bukan himpunan. Oke? Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan kita lihat apakah dia mengandung kata sifat atau tidak. Seperti itu contoh untuk membedakan yang mana yang himpunan dan yang mana yang bukan himpunan gitu ya. Bisa kira-kira membedakan? Nah, kalau sudah bisa, kita lanjut ke penulisan himpunan. Nah, jadi untuk menuliskan himpunan itu ada 3 jenis cara. Yang pertama, kita bisa menuliskan himpunan dengan cara mendaftarkan atau bisa juga disebut dengan cara listing. Ini sama aja dengan cara melisting ya. Mengelis gitu ya. Mendaftarkan. Contohnya, himpunan itu biasanya dituliskan dalam huruf besar ya, nak ya. Misalnya himpunan A, huruf tulisnya harus A besar, A kapital gitu ya, tidak boleh huruf kecil. Nah, boleh A, boleh B, boleh C, boleh Z, boleh X, boleh Y, boleh huruf apa aja, yang penting huruf kapital. Misalnya ini bacanya ya, himpunan A itu anggotanya adalah, nah, menuliskan daftar anggota himpunan itu diawali dengan kurung kurawal. Jadi yang tanda merah ini namanya kurung kurawal. Nah, bentuknya seperti ini bikinnya ya. Nah, belajar cara membuatnya. Kurung kurawal. Kemudian anggotanya dituliskan, dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi ini mendaftarkan misalnya anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya mendaftarkan anggotanya. Tinggal dituliskan semua anggotanya dituliskan. Nah, kemudian yang kedua juga bisa menggunakan kata-kata. Hanya dengan kata-kata. Nah, contohnya nih himpunan A tadi kita mau tuliskan dengan kata-kata. Maka angka 1 sampai 5 kira-kira kita bisa tuliskan dengan kata-kata apa ya yang mewakili 1 sampai 5? Oh, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan termasuk bilangan apa tadi di awal? Yang dimulai dari 1? Bilangan asli. Maka 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh dituliskan dengan kata-kata seperti ini. A sama dengan kurung kurawal, tuliskan dengan kata-kata. Dia adalah 5 bilangan asli yang pertama. Tuliskan kayak gitu. Baru tutup kurung kurawal. Nah, atau boleh juga tidak menggunakan kurung kurawal, tapi harus ditulis kata-kata himpunan. Jadi kalau kurung kurawal itu sudah mewakili kata himpunan. Tapi kalau kamu lupa tidak pakai kurung kurawal, itu wajib menggunakan kata himpunan. Jadi boleh juga dituliskan kata-katanya himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Gitu ya. Ya, seperti itu. Jelas kan? Kalau 5 bilangan asli pertama pasti 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Kalau sampai 7 ya himpunan 7 bilangan asli yang pertama gitu. Gampang ya, itu menggunakan kata-kata. Nah, yang terakhir itu juga bisa menggunakan notasi. Notasi himpunan. Nah, ini yang agak-agak lebih ribet. Kalian harus perhatikan. Jadi menuliskan himpunan dengan notasi, itu dituliskan himpunan A sama dengan buka kurung kurawal, A sedemikian hingga. Jadi ini bacanya tanda garis ini sedemikian hingga. Himpunan A kita tuliskan kira-kira 1 sampai 5 itu kalau dituliskan dalam notasi tanda, kamu waktu di SD mungkin sudah ingat, sudah pernah tahu ya, tanda begini itu tanda kurang dari dan begini lebih dari ya. Tapi kalau ada tanda begininya bacanya kurang dari atau sama dengan. Kalau yang di sini ada tanda ininya lebih dari atau sama dengan. Itu harus tahu ya. Nah, karena ini 1 sampai 5, berarti kita boleh tuliskannya gimana? Boleh kita tuliskan kurang dari 6. Ya dong. Kalau kurang dari 6 berarti kan 1 sampai 5 aja ya. 6-nya ikut nggak? Nggak ikut. Nah, terus jangan lupa. Kalau dibilang kurang dari 6 aja berarti bisa dari 0, bisa negatif 1, negatif 2 bisa ya. Nah, supaya mulainya dari 1, kita harus kasih keterangan. Keterangannya tadi apa? Keterangannya adalah dia bilangan asli. Maka dikasih koma, kemudian A. Nah, di sini ada huruf E, itu bacanya elemen. Elemen itu artinya anggota. Ya, jadi dengan A, anggota atau elemen bilangan asli. Jadi harus ditulis juga bilangan aslinya supaya jelas mulainya dari 1 ya, 1 sampai 5. Jadi boleh dituliskan seperti ini. A kurang dari 6 dengan A elemen bilangan asli. Atau boleh juga karena dia tadi dari 1 sampai 5, boleh juga dituliskan A kurang dari atau sama dengan 5. Kalau kurang dari atau sama dengan 5, berarti 5-nya ikut nggak? Ikut. Berarti sampai 5. Karena bilangan asli kan mulai dari 1 dong. Berarti benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Benar seperti ini tadi. Berarti boleh dituliskan seperti ini. A sedemikian hingga, A kurang dari atau sama dengan 5, A elemen bilangan asli. Seperti itu cara menuliskan himpunan menggunakan notasi. Ya, jadi kalian harus tahu tanda-tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya tadi cara menuliskan himpunan ya. Nah, kita ke contoh soal. Cara menuliskan himpunan. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, yang pertama nomor 1 itu. Nomor 1 itu penulisan dengan cara apa? Menuliskan apa? Nah, ini dengan cara menuliskan notasi himpunan ya. Kalau yang nomor 1 ini dengan cara penulisan notasi. Nah, berarti kita bikin yang penulisan dengan cara listing atau daftar sama kata-kata. Nah, coba yang listing. Ini himpunan A sedemikian hingga A kurang dari atau sama dengan 10 dengan A anggota atau elemen faktor dari 12. Nah, kalau mau kita list, berarti kita harus tuliskan semua ya. Anggota si A itu apa? Anggota si A itu siapa? Anggota si A itu faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10. Nah, berarti kalian harus cari dulu. Faktor dari 12 itu berapa aja? Nah, yang namanya faktor dari itu apa? Faktor dari itu artinya bilangan pembaginya ya. Jadi faktor dari itu bilangan yang pembaginya. Jadi bilangan pembagi yang bisa membagi di 12 itu berapa aja. Nah, jadi kamu boleh bikin 12 itu bisa 1 kali 12. Nah, jadi kan 12 bisa dibagi 12 ya, hasilnya 1. Yang bisa dibagi 12, maksudnya gitu. 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa, hasilnya 6. 2 kali 6 dia. Atau 12 juga bisa nggak dibagi 3? Bisa, hasilnya 4. Atau dia bisa 3 kali 4. Kemudian, sudah ya, itu aja, kembali lagi 12 ke 12. Jadi, yang namanya faktor dari 12 itu berapa aja kalau kita list? Berarti ada 1, 2, 3,
4, 6, dan 12. Jangan lupa kurung kurawal. Nah, kalau mau menuliskan himpunan dengan cara mendaftar, buka kurung kurawal, baru tuliskan anggotanya semua, tutup kurung kurawal. Itu ya. Itu dengan cara listing. Kemudian yang kedua dengan kata-kata. Berarti dengan kata-katanya kira-kira kata-kata apa yang bisa mewakili faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10. Ya, kita tulis aja pakai kata-kata. Berarti himpunan A adalah faktor, tuliskan dengan kata-kata ya, faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10. Itu tuliskan aja. Tutup kurung kurawal, jangan lupa. Atau boleh tidak menggunakan kurung kurawal, tapi kamu tulis himpunan ya, himpunan faktor dari dan seterusnya itu sama seperti di atas ya. Jadi boleh dituliskan himpunan faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10. Boleh, tidak pakai kurung kurawal ya. Nah, selesai nomor 1. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini dia menuliskan himpunan dengan cara apa? Ini dengan cara listing atau mendaftar. Sekarang berarti kita bikin yang bentuk notasi dan kata-kata. Sekarang kita bikin notasi. 5, 7, 11, 13. Berarti dia D itu dimulai dari 5 sampai 13. Berarti boleh kita buat buka kurung kurawal. Dia mulai dari 5, kurang dari atau sama dengan D, kurang dari atau sama dengan 13. Nah, kenapa pakai sama dengan? Karena mulainya dari 5 alias 5-nya ikut dan selesainya di 13 alias 13-nya juga ikut, maka pakai sama dengan. Tapi kalau 5 dan 13-nya tidak ikut, itu boleh tidak pakai sama dengan gitu ya. Kemudian kalau seperti ini saja kan berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu masuk ya semua, pokoknya sampai 13. Tapi kan dia cuma 5, 7, 11, 13. Berarti kita harus kasih keterangan. Nah, keterangannya mereka ini bilangan apa sih? Masih ingat nggak tadi? 5, 7, 11, 13 itu bilangan apa? Nah, mereka itu adalah bilangan prima. Maka dikasih keterangan D, elemen bilangan prima. Karena nggak cukup Ibu tulis di bawah ya. Baru tutup kurung kurawal. Ini kurung kurawalnya tadi ya. Kalau bagus itu jadi satu baris aja sih, karena ini nggak cukup, nggak apa-apa Ibu taruh di bawah ya. Nah itu menggunakan notasi. Kemudian kalau menggunakan kata-kata seperti apa? Kalau menggunakan kata-kata berarti ya udah tuliskan dalam kata-kata. Berarti bilangan prima dari berapa? Dari 5 sampai 13. Tutup kurung kurawal atau boleh tidak menggunakan kurung kurawal tapi harus menggunakan kata himpunan seperti yang contoh yang ini ya. Oke. Gampang. Silahkan dipahami dulu. Lanjutkan. Kemudian materi selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang anggota himpunan. Nah, dari tadi kan Ibu sudah menuliskan ada lambang E. Dibacanya elemen, ya kan? Elemen itu artinya anggota. Nah, jadi anggota himpunan itu lambangnya adalah E, bacanya elemen. Kemudian nanti selanjutnya yang bukan anggota himpunan itu lambangnya E, kemudian dicoret. Artinya bukan elemen atau bukan anggota, ya. Jadi sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Maksudnya seperti apa? Misalnya ya, Ibu punya himpunan P, itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Kemudian berarti kalau Ibu ambil angka 6 itu anggota di dalam himpunan P bukan? Ada nggak angka 6 di situ? Bukan, berarti 6 itu bukan elemen dari himpunan P. Seperti itu lambangnya. Kalau bukan anggota atau bukan elemen itu E kemudian dicoret. Kemudian kalau Ibu tulis 4 anggota atau elemen dari P bukan? Iya, 4 itu elemen dari himpunan P.
Nah, gitu caranya. Jadi kalau ada dia anggota dari P, itu berarti elemen. Kalau dia tidak ada di dalam P, berarti dia bukan elemen. Seperti itu ya. Nih, contoh soal. Misalnya, ayam, ini jawab dengan elemen atau bukan elemen. Ayam itu anggota dari himpunan binatang mamalia bukan? Ayam binatang mamalia atau bukan? Bukan. Ayam itu bertelur, berarti dia bukan elemen ya. Nah, kemudian 1990 itu anggota himpunan tahun kabisat bukan? Tahun kabisat itu tahun yang kelipatan 4 ya, kelipatan 4 tahun. Artinya kamu harus cek dulu 1990 itu habis nggak dibagi 4. Kalau kita bagi 4 itu ini 4, 16, 39 bagi 4 berapa? 9 ya, 9, 36, 30. Nah, 30 bagi 4 tidak habis ya. Cuma 7 tapi masih ada sisanya. Nah, berarti dia bukan kabisat. Bukan tahun kabisat 1990. Berarti dia anggota himpunan kabisat atau bukan? Bukan elemen atau bukan anggota ya. Kemudian 192 anggota dari himpunan 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya atau bukan? Kita cek ya. Ini 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti dia dikali 2 semua, nak. Berarti selanjutnya dari 32 selanjutnya berapa? Dikali 2, 64. Selanjutnya lagi 128. Selanjutnya lagi 256. Nah, berarti 192 ada nggak di dalam himpunan ini? Tidak ada, berarti dia bukan elemen, gitu ya. Nah, kemudian K itu anggota atau bukan dari himpunan huruf konsonan dan abjad? K itu konsonan atau bukan? Konsonan, berarti dia elemen atau anggota ya. Kemudian 12, itu apakah dia anggota dari himpunan bilangan komposit? Iya, benar. Di depan tadi tahu sudah ya, bilangan komposit itu selain bilangan prima. Seperti itu. Nah, materi hari ini cukup sampai di situ. Jadi kita mengenal definisi dari himpunan, kemudian cara menuliskan himpunan dengan menuliskan dalam cara listing, kemudian dengan menggunakan notasi himpunan dan juga menggunakan kata-kata. Kemudian belajar tadi tentang anggota himpunan. Apakah dia anggota himpunan atau bukan anggota, gitu ya. Jangan lupa, tetap harus diingat lagi bilangan jenis-jenis bilangan, bilangan cacar, bilangan prima, bilangan asli itu harus diingat semua. Bilangan prima, bilangan komposit, kemudian tanda pertidaksamaan juga harus menguasai, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini, pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.